Oke, baik. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial untuk fitur jadwal periksa raw dokter ya teman-teman. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki fitur login sama register pasien itu untuk Laravel Bridge, pakai Laravel Bridge maksud saya. Dan project saya yang sudah saya buat otomatis sudah ada model sama vibration. Dan mungkin itu juga syarat teman-teman untuk mengikuti video kali ini. Harus ada model notification dan fitur autentikasinya, login dokter, login pasien, register pasien itu sudah semua. Oke. Dan juga spoiler atau saya disclaimer dulu ya. Di sini saya sudah memiliki view. Yang pertama saya memiliki seeder untuk data dokter atau user dokter dan jadwal periksanya. Gitu. Dan saya di sini memakai si akunnya Pak Budi Santoso. Oke. Setelah masuk, ini ya dashboard pakai Laravel semua, buaan. Dan ini juga bisa. Dan ini juga sudah keluar sebelumnya. Dan ini masih statis semua, teman-teman. Jadi nanti untuk part ini kita akan mendinamiskan label ini. Yang dimana ini kan masih statis nih, belum mengambil dari model atau database kita. Maka dari itu, video ini saya akan memberikan tutorial saja. Mungkin bagi yang sepuh-sepuh sudah paham dan next saja. Oke, oh ya, saya spoiler untuk disclaimer dulu untuk rootnya. Saya sudah memiliki dua root ya, yaitu untuk jadwal bisa itu dua root yang ini dan root yang root itu yaitu untuk formnya. Nah, ini nanti akan kita bahas untuk part yang kedua. Oke, kita part yang pertama yaitu mendinamiskan tabel ini. Oke. Setiap root itu pasti kan menjadi satu controller dan satu metode. Dan di sini saya sudah memiliki jadwal periksa controller sebelumnya. Dan jadwal periksa controller ini saya simpan di folder dokter. Saya melakukan pemisahan untuk controller dokter dan controller pasien agar rapi saja dan memudahkan developing. Oke. Ya, karena untuk patch ini itu merupakan patch index atau menggunakan metode index. Model itu kita akan memodifikasi di sini. Yang kita butuhkan adalah data jadwal periksa si dokter yang sedang login, yaitu jadwalnya Pak Budi Santoso. Caranya bagaimana? Oke, seperti ini caranya. Pertama, kita ambil data jadwal periksa dokter yang sedang login. Caranya kita buat variabel jadwal periksa. Kenapa ada s-nya? Karena jadwalnya lebih dari satu. Lalu kita panggil model jadwal periksa, di mana model jadwal periksa ini memiliki ID dokter. Nah, dari itu kita akan mengquery-nya, yaitu kita ambil ID dokter yang memiliki ID sama seperti ID user yang sedang login, seperti ini. Dan ini untuk query-nya, teman-teman, bisa dipahami. Jadi dia tuh ngambil data jadwal periksa yang ID dokternya sama seperti ID user yang sedang login. Gitu. Lalu di get. Get itu diambil labelnya. Lalu setelah itu, oh iya, untuk root yang nampil atau root yang menampilkan view seperti ini, itu metodenya get, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengirim data si jadwal periksa ini ke front end-nya atau ke view-nya.
Dan teman-teman sudah paham konsep MVC atau Model View Controller. Kita langsung next ke view-nya. Nah, bisa dilihat kita kan punya 10 data statis. Kita hapus saja dan misalkan 1. Kenapa? Nantinya kita memakai for each. For each itu adalah pengulangan atau looping. Di mana nanti kita akan melooping variabel atau data yang sudah dikirim dari controller, yaitu data judul Pixas. Di mana kita menaruh for each, kita taruh di atas TR ini. Kita panggil si jadwal Pixas tadi, lalu kita hitungnya sebagai jadwal Pixas, dan for each ini, and for each-nya ditaruh di akhiran TR. Oke, setelah itu kita cek dulu ada berapa data sih sebenarnya. Kita pakai loop iteration ya teman untuk inputnya. Kita cek, oh ternyata ada 8 data, 8 jadwal periksa yang dimiliki Bapak Dr. Budi Santoso. Setelah itu kita akan sesuaikan ini harinya, mulai, selesai dulu. Oke, kita patokkan dengan ini, dengan atribut tidak salah. Kita panggil jadwal periksanya, terus kita ini kan hari, jadi hari, lalu ini berarti untuk jam mulai, jadwal ini untuk jadwal periksa, terus ini jam mulai, terus ini jadwal periksa, ini jam periksa. Oke, kita tag dan ini sudah berhasil tampil. Lalu saya akan berusaha untuk statusnya ini, sedikit logik ini teman-teman. Jadi status di sini ini di model jadwal perusahaan kita memiliki atribut status, di mana atribut status ini bertitul boolean. Jika statusnya true, maka statusnya aktif. Jika statusnya false, maka tidak aktif. Seperti itu. Itu di logiknya. Lalu untuk aksi, jika statusnya aktif, maka atau jika statusnya true, maka aksinya menjadi non aktif. Tapi jika statusnya false, maka dia akan aksinya menjadi aktif. Ya, gambarnya tuh misal statusnya aktif, dia bisa dinonaktifkan. Jika statusnya nonaktif, maka dia bisa diaktifkan. Seperti itu. Oke. Kita pakai if di begini. Kita buat dulu karena ini juga statusnya jadi non-aktif. Oke, kita ada dulu sini. Dan kita pakai if ini. Add if jadwal periksa dan kita panggil atribut status. Kita gini aja, nggak usah pakai sama dengan 1 karena ini sudah dilihat. Jadi jika jadwal periksanya true, jika status jadwal periksanya true, maka akan bukan aktif. Tapi jika jadwal periksanya false, maka dia tampilnya adalah seperti itu. Dan untuk yang aktifkan untuk if juga memakai jadwal periksanya, statusnya maksud saya. Lalu jika true, maka dia akan menjadi aktif. Dan jika else, if else, dia akan menjadi aktif. Aktifkan maksudnya. Dan kita tengok. Oke, sudah sesuai ya teman-teman. Jadi jadwal periksa yang dimiliki Bapak Dr. Budi Santoso ini itu statusnya non-aktif semua. Tidak ada yang aktif. Maka dari itu aksinya ini menjadi aktif semua. Tapi aku mau cek apakah ini tuh sudah benar dengan yang di database atau belum.
kita cek sebentar, ini pasti memakan waktu lama karena ngelag. Kita pause dulu teman-teman. Oke, ini sudah berhasil di load. Karena tadi untuk apa, maksudnya kita mau mencocokkan ya untuk si dokter Budi ini apakah sudah sesuai dengan database yang kita miliki. Kita cek dulu si ID dokter Budi itu ID-nya berapa, ID-nya 1. Terus kita cek jadwal periksa untuk yang nah dilihat ini ya, kalau enggak kita coba di SQL ini where ID dokter dengan 1. So, dan bisa dilihat kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, benar ya, 8 data teman-teman, dan semuanya statusnya 0 atau false. Oke, mungkin sekian untuk part kali ini, dimana nanti kita akan lanjut untuk logika atau fitur tambah judul periksa ini, dimana ada hari, jam mulai, dan jam selesai. Oke, mungkin sekian untuk part pertama. See you on the part 2.